Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyyah wala rasulah ba'da. Hidup di dunia ini memang penuh perjuangan, sebab mayoritas manusia berkecenderungan hidup tidak benar atau tidak sadar. Berjuang merupakan hakikat hidup bagi manusia, apalagi bagi mereka yang jelas arah hidupnya, konkret cita-citanya, harapannya, dan juga kemauannya. Berjuang merupakan mewujudkan keadaan menjadi ideal, atau minimal berjuang menghadapi masalah yang menyerimpung langkah. Seperti yang kita ketahui, bahwa masalah hidup itu selalu ada. Bahkan kalau kita cermati, bertambah hari justru bertambah kuantitasnya dan meningkat kualitasnya. Mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah umum hingga masalah negara. Itulah permasalahan hidup yang sejatinya kita jadikan lahan perjuangan dalam kehidupan kita. Banyak dan beragamnya masalah merupakan lahan bagi kita untuk memperjuangkan kehidupan kita agar hidup kita lebih baik, lebih benar, dan juga lebih indah. Sungguh terlarang bagi kita untuk bersikap putus asa, karena dengan sikap putus asa hanya berdampak negatif dan destruktif bagi jiwa dan kehidupan kita. Bukan hanya karena itu saja, karena dengan sikap putus asa justru memilih sikap kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuan orang tersebut. Dari ayat tersebut dapat kita cermati bahwa sesungguhnya masalah dalam kehidupan itu sudah diformat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai serta pas dengan kemampuan kita. Namun masalahnya kemudian adalah apakah kita yakin bahwa kita mampu menghadapi masalah tersebut dan berupaya secara optimal? Marilah kita renungkan. Pengertian yang mendasar serta doa tulus dan keyakinan merupakan kunci penting dalam menghadapi masalah di kehidupan kita. Marilah kita urai. Sebenarnya masalah apa yang menghadang hidup kita dan bagaimana solusinya? Pertama, apakah sumber masalah itu berasal dari diri kita pribadi? Jika memang benar iya, maka solusinya adalah dengan mengubah kebiasaan kita, misalnya malas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah apakah sumber masalah itu berasal dari pengaruh orang lain atau perilaku orang lain? Jika memang benar, maka solusinya adalah dengan mengubah metode pengaruh kita terhadap orang tersebut. Misalnya mengubah metode pengaruh terhadap teman, terhadap keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah apakah sumber masalah itu menyangkut hal di luar kendali kita? Jika memang benar iya, maka solusinya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Karena hal itu hanya bisa kita terima. Misalnya terhadap musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dari ketiga hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Mulai dari mengubah kebiasaan kita, mengubah metode pengaruh kita, dan mengubah cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'asu min rohillah, innahu la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sebab tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali golongan kaum yang kufur. Apakah berputus asa tergolongkan perilaku kaum yang kufur? Inilah penjelasan resmi dari Allah yang tentunya pasti benar, resmi, tegas, dan perlu kita cermati. Kufur di sini berarti kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kufur atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kemudian kufur akan adanya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi masalah dalam kehidupan kita, marilah kita selalu berikhtiar untuk memiliki sikap mental positif dalam kehidupan kita. Berzikir sesudah sholat justru dimasukkan untuk hal ini.
Dengan mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah, berarti kita telah membuang prasangka buruk kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti kita telah menanam prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kita telah menganggap bahwa selain Allah itu kecil, serta kita memiliki tekad dan keyakinan untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh terlarang bagi kita untuk bersikap putus asa. Sebab dengan sikap putus asa hanya menimbulkan diri kita untuk menjadi diri yang negatif dan destruktif. Dan kunci yang terpenting dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita adalah bahwa kita memiliki keyakinan bahwa kita mampu menghadapi masalah tersebut, serta kita harus berupaya secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa tadzakkaru ayyuhal ikhwah, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.